Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 2 Desember 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah saksi yang diutus dari sorga. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, bahwa Yesuslah yang berada di sisi kami, mendampingi kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Amir Siregar. Kepada Saudara Amir, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita hari Senin tanggal 2 Desember berjudul Saksi. Ayatnya terdapat dalam Kejadian 16 ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roi, sebab katanya, bukankah di sini kulihat juga Dia yang telah melihat aku? Kejadian 16 ayat 13. Kita tidak boleh berkecil hati jika hal-hal yang bersifat menguji muncul. Jangan biarkan amarah Anda memuncak. Kendalikan diri Anda. Ketika hal-hal yang tampaknya tidak dapat dijelaskan terjadi, yang tampaknya tidak selaras dengan kitab nasihat yang agung, jangan biarkan kedamaian Anda sendiri rusak. Ingatlah bahwa ada seorang saksi, seorang utusan sorgawi di sisi Anda yang merupakan perisai Anda, benteng Anda. Ke dalamnya Anda dapat berlari dan menjadi aman. Namun, perkataan pembalasan akan menghancurkan kedamaian Anda dan kepercayaan Anda kepada Allah. Jadi siapa yang terluka? Diri Anda sendiri. Siapa yang berduka dan terluka? Roh Kudus Allah. Pada setiap kesempatan, persenjatailah dan lengkapi diri Anda dengan ada tertulis. Allah adalah senjata perang Anda di sisi kanan dan di sisi kiri. Banjir kata-kata yang tergesa-gesa mungkin ingin diungkapkan, tetapi katakan, tidak. Saya tidak akan menginjakan kaki di tanah setan. Saya tidak akan mengorbankan kedamaian dan kehormatan saya sebagai anak Allah. Saya akan tetap berada di satu-satunya jalan yang aman, dekat dengan Yesus yang telah melakukan begitu banyak hal bagi saya. Jangan heran jika terjadi perubahan besar. Jangan heran jika orang-orang yang merasa mampu mengendalikan hati nurani sesama manusia dan mengendalikan pikiran serta bakat yang telah diberikan Allah kepada mereka harus kembali dan tidak lagi berjalan bersama orang-orang yang percaya kepada kebenaran. Kebenaran membuat tuntutan yang terlalu besar bagi mereka. Ketika mereka melihat bahwa mereka harus mati bagi diri sendiri dan mempraktikkan prinsip-prinsip penyangkalan diri, mereka tidak senang karena mereka tidak dapat memuaskan keinginan ambisi mereka untuk memerintah orang lain. Karakter mereka yang sebenarnya akan terlihat. Beberapa orang akan membuat iman mereka hancur total. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, kata Yohanes, dan demikianlah yang akan terjadi lagi. Berpegang teguh pada kebenaran yang berharga dan menguduskan, maka Anda berada di antara orang-orang terbaik dan kecerdasan tertinggi sedang mengamati tindakan Anda. Anda adalah tontonan bagi dunia, bagi para malaikat dan bagi umat manusia. Di bawah hasutan, tugas Anda adalah mempertahankan iman dan hati nurani yang baik. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Dikutip dari Christian Leadership halaman 64. Demikian bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Amir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mari kita baca beberapa kutipan dari Roh Nubuat tentang Yesus.
Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 30 paragraf 1 berkata, jika Anda dipanggil untuk melewati dapur api demi Dia, Yesus akan berada di sisi Anda, sebagaimana Dia berada bersama ketiga orang setia di Babel. Kemudian, Testimonies for the Church, volume 4, halaman 220 paragraf 1 menyatakan, saat Anda meninjau masa lalu dengan pandangan yang jelas, Anda akan melihat bahwa tepat pada saat hidup tampak bagi Anda hanyalah suatu kebingungan dan beban, Yesus sendiri ada di dekat Anda, berusaha untuk menuntun Anda menuju terang. Selanjutnya, manuskrip 80 tahun 1886 paragraf 26 berkata, sahabat-sahabat yang kekasih, Dia telah bangkit, dan dalam keputusasaan Anda boleh tahu bahwa Dia berada di samping Anda, sama seperti Dia berada di samping kedua murid ketika mereka berjalan ke Emmaus. Jika mata Anda terbuka, Anda akan melihat bahwa Yesus berada di samping Anda untuk memberi Anda kedamaian dan kehidupan jika Anda mau menerimanya. Dan dalam manuskrip yang sama, dalam paragraf 27, Nyonya White bersaksi, saya pernah melihat saat ketika saya pikir ombak akan menghantam kepala saya, pada saat itu saya merasa juru selamat saya begitu berharga bagi saya. Ketika putra sulung saya meninggal, saya merasakan kesedihan yang amat besar, tetapi Yesus datang di sisi saya, dan saya merasakan kedamaiannya dalam jiwa saya. Karenanya, masih dalam paragraf yang sama, Nyonya White berkata, Yesus sangat berharga bagiku. Dia berjalan di sampingku seperti yang Dia lakukan di samping para murid yang berduka dalam perjalanan ke Emmaus, dan Dia akan berjalan di sampingmu. Saudaraku dalam Tuhan, Roh Nubuat berulang-ulang menyatakan bahwa Yesuslah yang berada di sisi kita, berjalan bersama kita. Bahkan, Nyonya White sendiri saksikan pengalamannya bahwa Yesuslah yang berada di sisinya. Dan inilah yang renungan hari ini sampaikan, bahwa ada saksi yang berada di sisi kita, dan saksi itu adalah Yesus. Jesus name above all names, halaman 354 paragraf 2. Ingatlah bahwa ada seorang saksi, seorang utusan sorgawi di sisi Anda yang merupakan perisai Anda, benteng Anda. Ke dalamnya Anda dapat berlari dan menjadi aman. Seorang saksi yang berada di sisi kita adalah Yesus Kristus. Dialah perisai kita dan benteng kita. Nah, ini pekabaran menarik. Kenapa? Karena gereja Advent yang sekarang ini melalui para pendeta dan guru-guru teologianya, mengajarkan bahwa yang hadir bersama para umat adalah oknum lain yang bukan Yesus, yang mereka sebut dengan Allah Roh Kudus. Tetapi, gereja Advent yang sekarang ini, melalui renungan pagi hari ini, mengabarkan bahwa yang hadir bersama para umat adalah saksi dari sorga, yaitu Yesus Kristus. Dan memang, Yesuslah yang menyertai kita, sebagaimana janjinya. Itulah sebabnya berulang-ulang Roh Nubuat menyatakan bahwa Yesuslah yang berada di sisi kita, berjalan di samping kita. Bagaimana caranya? Oleh kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya perhatikan kalimat yang ditandai warna kuning. Nyonya White tulis, into it you can run and be safe. Kata it adalah kata ganti benda, dan yang dimaksudkan adalah Roh-Nya Yesus, yang adalah hidupnya Yesus, pribadinya Yesus. Nyonya White tahu bahwa Roh Kudus itu bukan oknum lain, tetapi Yesus Kristus itu sendiri, yaitu pribadinya Yesus yang hadir menyertai kita. Itu sebabnya Nyonya White tuliskan yang berikut ini dalam suratnya nomor 66 tahun 1894 paragraf 18. Kami mau Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Sebab Yesus hadir bersama kita, di sisi kita, di samping kita,
oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus yang disebut Roh Kristus. Karenanya Nyonya White juga tulis dalam suratnya nomor 11A tahun 1894 paragraf 23. Roh Kudus adalah Roh Kristus yang dikirim kepada semua orang untuk memberi mereka kecukupan. Karenanya, saudaraku dalam Tuhan, jika saudara percaya tulisan Roh Nubuat, maka kebenaran ini menjadi milik saudara, bahwa Yesuslah Sang Saksi yang diutus dari sorga untuk mendampingi kita dan menjadi perisai dan benteng kita. Yesuslah yang berada di sisi kita dan berjalan di samping kita. Dan bila Yesus berada bersama kita, maka renungan hari ini menyatakan, kita tidak akan menyatakan perkataan pembalasan yang akan menghancurkan kedamaian kita. Kita tidak akan mendukakan Roh Kudus Allah. Kita tidak akan berkata-kata tergesa-gesa. Kita tidak akan menginjakkan kaki di tanah setan, dan kita tidak akan mengorbankan kedamaian dan kehormatan sebagai anak Allah. Dan kita akan tetap bersatu di satu-satunya jalan yang aman, dekat dengan Yesus. Kita akan mati bagi diri, kita akan sangkal diri, dan kita akan berpegang teguh pada kebenaran yang berharga dan menguduskan. Kiranya ini menjadi pertobatan bagi banyak orang, khususnya bagi umat gereja Advent yang sekarang ini, yang percaya Alkitab dan tulisan Roh Nubuat, bahwa yang hadir bersama kita, berada di sisi kita, berjalan di samping kita adalah Yesus Kristus. Bahkan Dia hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya yang disebut Roh Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pada pagi hari ini, nasihat yang penting sekali, bahwa yang hadir bersama kami, yang berjalan bersama kami, bukanlah Allah Roh, tetapi Yesus Kristus itu sendiri oleh kehadiran Roh-Nya yang kudus. Karenanya tolong kami ya Bapa, sebagaimana Paulus nyatakan, Engkau menyuruh roh anak-Mu ke dalam hati kami. Dan biarlah kami semua yang percaya membuka hati, sehingga Kristus hadir dalam hati kami, berada di sisi kami, berjalan di samping kami, menjadi pelindung, perisai, dan benteng kami, sehingga kami menjadi umat-umat-Mu yang hidup selaras dengan kehendak-Mu. Dan bila mana Yesus datang nanti yang kedua kali, kami semua boleh menerima keselamatan, sebab kami bertumbuh dalam Dia, dan hari demi hari semakin serupa sama seperti Dia. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.